Jika kamu merasa terluka begitu dalam, sampai-sampai rasanya mustahil untuk memaafkan, luka yang menganga, dendam yang membakar, seolah tak ada jalan keluar. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru scroll. Ada sesuatu yang perlu kamu dengar. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Bayangkan, setiap detik yang berlalu dengan hati penuh kebencian adalah detik yang terbuang sia-sia. Seperti air yang mengalir deras namun terjebak di balik bendungan, demikianlah hidup yang dipenuhi dendam. Terkurung, tak bisa mengalir bebas menuju kebahagiaan sejati. Tapi bagaimana caranya mengampuni ketika luka begitu dalam? Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan rasa sakit yang sudah mengakar? Mari kita renungkan bersama. Bayangkan sejenak, kamu berdiri di tepi pantai. Ombak bergulung-gulung menghantam karang. Setiap ombak membawa serpihan luka masa lalu. Tapi lihat, bagaimana karang itu tetap kokoh berdiri. Ia tak menolak ombak, tapi juga tak hancur karenanya. Begitulah hati yang belajar mengampuni. Kuat namun lembut, teguh namun penuh belas kasih. Tuhan mengampuni kita, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni. Ingatkah kamu akan kisah Yesus yang mengampuni mereka yang menyalibkannya? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa dalamnya kasih yang mampu mengucapkan kata-kata itu di tengah penderitaan. Kamu mungkin berpikir, tapi mereka tidak pantas diampuni. Bukankah kita semua pernah melakukan kesalahan? Bukankah kita semua pernah membutuhkan pengampunan? Renungkan sejenak, berapa kali Tuhan telah mengampuni kita? Berapa kali kita telah diberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesekian kalinya? Pengampunan adalah kunci kebebasan hati. Seperti burung yang terbang bebas di angkasa, begitulah hati yang telah mengampuni. Tak ada lagi beban dendam yang mengikat. Tak ada lagi kepahitan yang membelenggu. Hanya ada kebebasan untuk terbang tinggi, menjelajahi keindahan hidup yang Tuhan berikan. Tapi jangan salah, mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan luka masa lalu mendikte masa depanmu. Ini adalah keputusan sadar untuk melepaskan, bukan karena orang lain pantas, tapi karena kamu layak terbebas dari belenggu dendam. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana caranya mulai mengampuni? Mulailah dengan langkah kecil. Bayangkan orang yang telah melukaimu. Tarik napas dalam-dalam. Ucapkan dalam hati, aku memilih untuk mengampunimu. Mungkin terasa berat di awal, tapi percayalah, setiap kali kamu mengucapkannya, bebanmu akan semakin ringan. Ingatlah, mengampuni adalah proses. Seperti tanaman yang tumbuh perlahan, demikian pula pengampunan dalam hatimu. Rawatlah dengan sabar, sirami dengan doa dan ketulusan. Perlahan tapi pasti, kamu akan melihat buah manis pengampunan dalam hidupmu. Bayangkan sejenak, kamu sedang berjalan di hutan yang gelap. Setiap langkah terasa berat, ranting-ranting tajam seolah ingin menahanmu. Inilah gambaran hidup tanpa pengampunan. Tapi lihat, di kejauhan, ada secercah cahaya. Itulah pengampunan, menuntunmu keluar dari kegelapan, membawamu ke tempat yang terang dan lapang. Mungkin kamu berpikir, tapi mereka tidak pernah meminta maaf. Teman, pengampunan bukan tentang mereka, tapi tentang kamu, tentang kebebasanmu, tentang kedamaian hatimu. Jangan biarkan tindakan orang lain menentukan kondisi hatimu. Kamu lebih berharga dari itu. Dalam Efesus 4 ayat 32 mengingatkan kita bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini bukan sekedar nasihat, tapi panggilan hidup. Panggilan untuk menjadi agen pengampunan di dunia yang penuh luka. Coba renungkan sejenak, ada berapa banyak hubungan yang bisa dipulihkan jika kita belajar mengampuni. Berapa banyak keluarga yang bisa kembali utuh. Berapa banyak persahabatan yang bisa diselamatkan. Pengampunanmu bisa menjadi awal dari perubahan besar. Tapi ingat, mengampuni bukan berarti membiarkan diri disakiti berulang kali. Ada kalanya kita perlu menetapkan batasan yang sehat. Namun, bahkan ketika kita menjaga jarak, hati kita tetap bisa memilih untuk mengampuni. Bayangkan pengampunan seperti membuka jendela di ruangan yang pengap. Udara segar masuk, menyapu keluar segala kepahitan dan dendam. Setiap kali kamu mengampuni, kamu membuka jendela baru dalam hidupmu. Membiarkan kasih Tuhan mengalir masuk, menyegarkan jiwamu yang lelah. Mungkin saat ini hatimu masih terasa berat. Mungkin luka itu masih terasa nyata. Tapi ingatlah bahwa setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama. Hari ini, beranikah kamu mengambil langkah itu? Beranikah kamu memilih untuk mengampuni? Ampuni meski sakit, karena damai sejahtera akan masuk dalam hatimu. Seperti fajar yang selalu muncul setelah malam yang panjang, demikianlah pengampunan akan membawa terang baru dalam hidupmu. Percayalah, ketika kamu memilih untuk mengampuni, kamu sedang membuka pintu bagi berkat-berkat baru yang Tuhan siapkan. Jadi, bagaimana pengalamanmu dengan pengampunan? Pernahkah kamu merasa lega,
setelah mengampuni seseorang? Atau mungkin kamu masih bergumul dengan luka yang belum terampuni? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Ingat, setiap kisah pengampunan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang. Sebelum kita mengakhiri, mari kita renungkan sekali lagi. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam dendam. Setiap detik yang kita lewati dengan hati yang mengampuni adalah investasi untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi, mulai hari ini, beranikah kamu untuk mengampuni? Jika video ini memberi dampak untukmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Ingat, dengan berbagi, kita bisa menjadi bagian dari perubahan positif di dunia ini. Akhir kata, ingatlah selalu, kasih Tuhan tulus mengampuni, dan kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Meski sulit, meski terkadang terasa mustahil, percayalah bahwa dalam setiap tindakan pengampunan, ada kekuatan yang mampu mengubah hidupmu dan hidup orang lain. Beranikah kamu menjadi agen pengampunan hari ini?